Ayong, Nah, ini seorang brimob yang melindas eh, Avan Gojek itu kan sekarang di demosi lah. Demosi itu apa menurut? di demosi kuwi yo nak menurut kalau tidak salah itu seperti semacam penurunan jabatan atau sanksi yang atau ya kurang lebihnya penurunan jabatan lah. Gampangnya lah, nggak perlu itu di perusahaan ataupun di mana, kurang lebihnya seperti itulah. Nah, kalau bayang menyikapi soal Pak siapa itu namanya tadi ya, Pak 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 siapa ya, Pak anggota Brimob yang kemarin ditugaskan untuk melerai huru hara, itu kan akhirnya terjadi kecelakaan. Saya yakin sih tidak sengaja, karena apa, karena tugas tugas Brimob polisi itu kan untuk mengamankan aset negara. Dari satu sisi untuk mengamankan aset negara, juga untuk mengawal demonstran, kan begitu. Jadi sebenarnya untuk mengawal demonstran juga itu sebetulnya mengamankan, kan berarti kan mengawal. Tetapi dikarenakan waktu itu demonstran itu sudah apa namanya, sudah meluap emosinya karena kekecewaan dari pernyataan Sahroni, anggota DPR yang kurang Tanjung Priok itulah akhirnya terjadi seperti itu. Nah, kalau Mbayang didudukan posisi sebagai polisi, saya rasa pun kurang lebihnya seperti itu. Maaf bukan karena kita membenarkan, tidak membenarkan, tidak, tapi kalau kita mau merenung, itu polisi itu sebetulnya kan kalau pas tidak seragam itu kan macam kita kita juga ini orangnya. Kadang-kadang di antara pendemo itu bisa jadi saudaranya polisi itu, adiknya, atau mungkin ponakannya, bisa jadi kan seperti itu. Tetapi karena dua-duanya ini saling berhadapan, dikarenakan yang polisinya mau mengamankan aset negara, yang pendemonya mau anarkis, hanya terjadi hal seperti itu. Karena begini, kalau waktu itu uh, yang 7 orang brimob ini di dalam mobil rasis ini uh, dikepung dan terjadi pembakaran, itu kan bahaya sekali nasibnya untuk para polisi ini kan. Jadi dia melihat demonstran sudah anarkis itu, memang dia takut. Sebagai orang macam kita itu takut lah, pasti sangat takut. Jadi dia mungkin kurang kontrol, atau menurut alasannya itu karena kacanya pun gelap. Saya rasa tidak mungkin ini apa sengaja. Nah, akhirnya terjadi demosi ini kan. Yang lain pun ada yang uh, di apa namanya diputus pelanggaran kode etik. Intinya kenasnya tidak baik-baik saja. Itu kalau kita hanya berpikir aset negara hancur, rakyat jengkel, polisi jadi korban, biaya negara untuk mengamankan triliunan itu, kalau ke seluruh Indonesia mungkin bisa jadi triliunan. Ya nanti untuk membangun hal apa namanya itu aset fasilitas-fasilitas yang dibakar itu pun nanti pun duit lagi. Itu kan dari rakyat. Nah, itu berapa kerugian kita kan ya? Rugi sekali itu. Hanya karena ucapan seorang Sahroni dan kawan-kawan. Itu mengakibatkan sedemikian rupa kerugian, banyak nyawa melayang yang ini. Nah, kalau kita tarik lagi, bagaimana dengan keluarga polisi yang di yang di demosi 7 tahun itu? Ya mungkin gajinya dipotong atau bahkan apa, banyak sekali masalah. Dan namanya itu akhirnya dia di lingkungannya dikecam kan, banyak sekali dampak dari omongan seorang anggota dewan. Makanya begitu dia disebut anggota dewan yang mulia, itu memang biar mulitnya ucapannya dan tingkah lakunya biar mulia, tapi kenyataannya bikin rakyat geger. Itu hanya karena ucapan seorang anggota dewan. Coba kalau ucapannya ucapan positif, apa nggak bagus sekali. Memang tugasnya harusnya undang-undang positif, merancang undang-undang yang positif, yang pro rakyat. Itu baru satu ucapan itu anggota dewan, dua empatnya sedemikian luar biasa.
bahkan sampai ada yang menunggangi mau makar sampai ke arah situ. Awalnya kan dari ucapan seorang anggota dewan ini. Makanya benar-benar kurang ajar. Sangat harus berhati-hati anggota dewan. Karena Anda dipilih oleh rakyat. Hati-hati sekali untuk mengeluarkan statement-statement yang tentang rakyat terutama. Kurang lebihnya seperti itu.